Pada video ini, saya meminta ChatGPT memberikan saya jurnal internasional terpercaya tentang struktur dan fungsi kapsul bakteri. Di antara poin-poin ini, saya memilih poin kedua yaitu Bacteria Capsules, Accuracy, Mechanisms, and Functions. Ini adalah referensi jurnalnya, dan peringkatnya adalah Q1. Setelah membaca jurnal ini, saya meminta rumusan-rumusan masalah tentang kapsul bakteri kepada ChatGPT. Dan di sini terdapat 5 poin, dan saya memilih poin terakhir, yaitu bagaimana kapsul bakteri dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, misalnya dalam pengembangan vaksin. Pada jurnal ini terdapat beberapa informasi tentang pengembangan vaksin. Mengingat karakteristik imunomodulasi CPS yang substansial, mereka telah menarik perhatian yang cukup besar dalam pengembangan vaksin. Penelitian yang luas selama bertahun-tahun telah menetapkan efektivitas vaksin yang didasarkan pada polisakarida Pneumococcus polyvalen. Fokus ini sejalan dengan kemampuan CPS untuk memodulasi respons imun, menekankan potensinya dalam strategi kesehatan pencegahan. Penghilangan CPS yang diinduksi mutagenesis mengungkapkan protein dinding sel yang antigennya biasanya terhambat oleh cangkang kapsular yang padat. Mutan yang tidak memiliki kapsul diperkirakan akan memicu respons imun yang lebih kuat. Setelah mendapat jawaban dari jurnal tersebut, karena informasinya kurang lengkap, maka saya mencarinya di jurnal pembanding. Dan jurnal pembanding yang saya dapatkan adalah On the Mechanisms of Conjugate Vaccines dengan peringkat Q1. Setelah itu, saya bertanya lagi kepada ChatGPT pada tautan referensi jurnal pembanding yang saya berikan ini memberitahu saya bagaimana yang menjelaskan tentang pengembangan vaksin dari kapsul bakteri. Kemudian di sini ditampilkan pada subjudul History of Conjugate Vaccines, artikel menjelaskan secara rinci tentang bagaimana vaksin dikembangkan berdasarkan kapsul polisakarida bakteri, Capsular Polysaccharides (CPS). Di sini ada 3 poin, yaitu konsep dasarnya, kemudian adanya permasalahan vaksin polisakarida murni, dan kemudian solusinya. Setelah membaca kutipan jawaban dari ChatGPT ini, kemudian saya menyesuaikannya dengan jawaban yang ada di referensi jurnal pembanding ini. Kemudian didapatkan informasi yang sama dengan jawaban ChatGPT, yaitu vaksin konjugat telah dikembangkan untuk memicu respons imun yang kuat terhadap polisakarida kapsular bakteri CPS. CPS adalah polimer panjang yang terdiri dari banyak unit pengulang gula sederhana yang berfungsi sebagai lapisan pelindung eksternal bagi banyak bakteri. Kemudian, antibodi terhadap polisakarida dari banyak bakteri patogen seperti Meningococcus, Hib, dan Pneumococcus melindungi orang dari penyakit. Vaksin ini terdiri dari polisakarida murni terhadap Meningococcus, Pneumococcus yang dikembangkan pada tahun 1970-an. Sayangnya, vaksin-vaksin tersebut, meskipun sebagian imunogenik pada orang dewasa, sama sekali tidak dapat memicu respons antibodi pada bayi dan anak-anak. Kemudian, pada tahun 1980-an, telah dilaporkan bahwa CPS bakteri menjadi sangat imunogenik ketika terikat secara kovalen dengan protein pembawa, dan oleh karena itu, mulai dari pengembangan vaksin konjugasi melawan HIV yang berhasil dengan baik pada bayi dan anak-anak. Sekian.